Ini merupakan hasil produk multimedia dari kelompok 1 yaitu Geospace. Namun nama sebelum direvisi adalah Geotranspace. Kemudian tampilan seperti ini, lalu kita bisa mengklik start, lalu akan muncul tampilan seperti ini dan kita akan mengisikan nama. Kemudian masuk dan akan muncul tampilan seperti ini. Ada 3 pilihan, yaitu aturan dan tujuan pembelajaran, pembelajaran Geospace, dan permainan matematika Geospace. Kemudian kita bisa klik kiri ke atas, itu akan muncul profil pengembang, ada Nur Hidayah Yulianti dan Nadia. Kemudian ada Farida Ilham, Niken, Umi Rahayu, dan Ranisa Ventiana. Kemudian yang pertama kita bisa klik aturan dan tujuan pembelajaran, yaitu ada 2 pilihan, ada tujuan pembelajaran dan peraturan aplikasi. Kemudian kita baca terlebih dahulu yang tujuan pembelajaran. Ini ada 2, kemudian kita bisa baca dan kita bisa klik back setelah selesai, kemudian dilanjutkan yang peraturan aplikasi. Ini merupakan isi aturan-aturan yang digunakan saat penggunaan produk multimedia kami. Setelah selesai, kita bisa klik back, lalu bisa klik back kembali atau back lagi. Kemudian dilanjutkan yang kedua, yaitu pembelajaran Geospace. Untuk slide yang selanjutnya yaitu slide apersepsi. Nah, di mana slide ini ditujukan untuk menggali rasa keingintahuan siswa mengenai materi yang akan dipelajari. Nah, untuk apersepsi yang pertama itu disajikan 3 bentuk benda di sekitar ya. Terus kita disuruh menganalisis atau melihat apakah permukaan benda-benda tersebut itu melengkung atau datar. Nah, kita disuruh memilih di antara keduanya. Kita bisa mengeklik melengkung. Apabila kita mengeklik melengkung, itu akan muncul yeay kamu benar, yang berarti jawaban ini benar. Terus untuk yang selanjutnya, slide selanjutnya kita bisa klik next, kemudian akan muncul persepsi yang kedua. Nah, di sini itu disajikan 2 bangun, yaitu bangun balok dan juga bangun bola. Nah, dari keduanya itu kita disuruh memilih mana sih kira-kira bangun yang merupakan yang memiliki sisi lengkung. Nah, kita bisa memilih. Nah, misal saja kita mengeklik kubus, maka akan muncul aduh kamu kurang tepat, yang menandakan bahwa jawabannya kurang tepat. Terus kalau kita memilih bola, nanti akan muncul jawaban yeay kamu benar, sama seperti yang tadi. Nah, untuk perbaikan yang kami lakukan di bagian apersepsi ini, sebelum direvisi itu terdapat kesalahan dalam menginput kata-kata, di mana pada apersepsi kedua ini yang seharusnya apabila kita mengeklik jawaban kubus itu akan muncul aduh kamu kurang tepat, seharusnya seperti itu, tetapi yang kami lakukan itu sebelum direvisi itu malah muncul yeay kamu benar. Nah, itu yang membuat kami merevisi di bagian apersepsi. Nah, setelah direvisi ini sudah benar untuk jawabannya. Selanjutnya di sini ada materi bangun ruang yang kita ambil. Kalau sebelumnya kita itu mengambil limas, prisma, bola, tabung, dan kerucut, sekarang kita fokuskan pada bangun ruang sisi lengkung, yaitu ada bola, tabung, dan kerucut. Lalu ketika kita klik bola, pada tampilan sebelumnya itu materinya dalam satu frame. Sekarang kita bagi menjadi beberapa bagian, ada definisi dan ciri-cirinya itu sendiri, jaring-jaringnya itu sendiri, rumusnya itu sendiri, dan juga ada tambahan contoh soal yang sebelumnya itu belum ada. Kalau kita klik definisi dan ciri-ciri, di dalamnya itu ada pengertiannya dari bola dan ciri-ciri dari bola. Kita klik kembali, lalu kita klik jaring-jaring. Kalau pada tampilan sebelumnya itu gambar jaring-jaringnya masih biasa, sekarang lebih interaktif dengan menggunakan GeoGebra. Pada tampilan jaring-jaring yang sekarang,
siswa dapat menggerakkan jaring-jaring dari bola tersebut. Lalu kita klik kembali dan kita klik rumus. Kalau sebelumnya itu rumusnya masih berantakan penulisannya, sekarang kita ubah menjadi lebih rapi dengan menggunakan equation. Kita klik kembali, lalu kita klik contoh soal. Nah, di dalamnya itu ada contoh soalnya. Lalu kita klik next, ada pembahasan dari contoh soal tersebut. Lalu kita klik next lagi, ada refleksi siswa yang bisa diisi oleh siswa. Begitu juga pada tampilan bangun ruang tabung dan bangun ruang kerucut. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu slide refleksi. Nah, jadi setelah siswa belajar mengenai bangun ruang tersebut, siswa dapat menuliskan refleksinya di lembar refleksi ini. Nah, refleksi ini digunakan untuk bahan evaluasi guru mengenai proses pembelajaran yang sudah berlangsung ini, untuk kedepannya dilakukan perbaikan. Nah, kita bisa mengeklik tombol mengisi ini, lalu akan muncul seperti ini. Itu ada beberapa pertanyaan yang harus diisi siswa, seperti itu. Oke, kalau sudah diisi nanti tinggal mengeklik kirim, seperti itu. Nah, untuk refleksi sendiri itu tersedia di setiap bangun ruang. Nah, kalau sudah, kita bisa mengeklik tombol back to materi untuk melanjutkan ke bangun ruang selanjutnya. Fitur selanjutnya yaitu permainan matematika Geospace. Klik mainkan. Nah, terdapat 3 permainan yang dapat dimainkan oleh pengguna. Yang pertama Geotrail, World Wall, dan Wayground. Untuk mainkan, diklik mainkan dan terdapat pembahasan. Di World Wall juga terdapat klik mainkan dan pembahasan. Wayground juga seperti itu. Kita coba untuk main yang Geotrail. Untuk yang pertama, memasukkan nama, misal A ya. Klik mainkan. Nah, terdapat soal, pengguna dapat menjawab. Klik benar. Nah, jika benar nanti pengguna bisa melanjutkan ke soal berikutnya. Sedangkan jika salah, pengguna harus menjawab soal yang salah dengan benar. Selanjutnya untuk permainan Word Wall, memasukkan nama juga. Misalkan namanya Hai gitu. Klik start. Pengguna dapat memilih kotak-kotak yang berada di permainan, misal kotak 2. Nah, jawabannya salah, sehingga kotak masih tertutup. Untuk kotak nomor 3, jika jawabannya benar, maka kotak akan terbuka. Kemudian mainkan Wayground. Pengguna memasukkan nama, klik mulai, dan mulai permainan. Pengguna dapat menjawab beberapa soal. Jika benar, terdapat poin kebenaran. Nah, jika salah, nanti terdapat jawaban yang benar. Untuk pembahasan, bisa klik bagian pembahasan. Terdapat pembahasan disertai dengan caranya. Begitupun dengan Word Wall dan Wayground. Klik back untuk kembali ke
beranda atau main menu. Terima kasih.